Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MS dimanapun berada, ketemu lagi di channel ini. Di segmen kali ini adalah segmen Babe, bahas berita. Saya sudah punya dua berita yang saya pikir menarik untuk kita angkat, untuk kita bahas di daerah, terutama di Provinsi Bengkulu. Sebagaimana beberapa hari terakhir ini heboh di grup-grup WA ataupun di sosial media Facebook, masyarakat pengguna sosial media Facebook terutama warga Provinsi Bengkulu dihebohkan dengan kenaikan harga BBM ya. Nanti kita akan bacakan beritanya. Ini tentu sangat menarik sebetulnya pasca gelaran belum lama dari gelaran pemilihan kepala daerah di Provinsi Bengkulu, ada kebijakan yang saya pikir tidak populis, ada hubungan sebab akibat daripada kenaikan harga BBM ini, dan nanti mungkin sahabat sekalian akan lebih paham pada saat saya membacakan dua berita, satu dari Okezon dan satu lagi dari pedomanbengkulu.com yang menulis berita cukup berani sebetulnya saya lihat. Baik, saya bacakan berita yang pertama ini dari ekonomiokezon.com dengan judul harga Pertalite dan Pertamax naik jadi segini, kado awal tahun 2021. Taufik Fajar. Nah, beritanya sebetulnya ini di hari Minggu 03 Januari 2021. Nah, saya juga sebetulnya sudah melihat bagaimana percakapan-percakapan di grup WA dan di Facebook, dan saya mencoba untuk kemudian langsung menelusuri, menanyakan langsung ke lapangan di SPBU. Ternyata memang pada saat mengisi bahan bakar itu terjadi kenaikan ya. Baik, Jakarta awal tahun 2021 harga bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Pertamax dinaikkan di Provinsi Bengkulu. Harga Pertalite menjadi 8.000 dan Pertamax 9.400. Menurut Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usmah, pada dasarnya harga BBM adalah sama, namun karena pajak di masing-masing daerah yang berbeda-beda, sehingga dalam penerapannya dapat terjadi sedikit perbedaan, ujar dia kepada Okezon Minggu 31/2021. Dia juga memastikan kenaikan BBM di Bengkulu itu sudah ada di website Pertamina. Jadi sudah ada di website Pertamina tentang kenaikan harga BBM di Provinsi Bengkulu. Bahkan bisa dilihat juga harga BBM di semua wilayah Indonesia. Informasi ini sudah ada di website Pertamina, di mana harga BBM memang disampaikan per wilayah, ungkap dia. Mengutip website Pertamina, pada periode Januari, harga BBM tidak mengalami perubahan kecuali di Provinsi Bengkulu karena adanya perubahan kebijakan PBBKB, pemerintah daerah Bengkulu, dari sebelumnya 5% menjadi 10%. Ya, ini berita dari Okezon, ekonomiokezon.com. Ini jurnalisnya Taufik Fajar. Baik, ini akan lebih detail lagi. Kita akan bacakan juga berita di hari kemarin ya, Senin. Ini di 4 Januari 2021. Ini lebih detail sebetulnya seperti apa, karena terjadi perdebatan antara netizen kita di Facebook ataupun juga di grup WA, di mana ada juga saling sindir berkaitan dengan pasca soal dukung-mendukung waktu pilkada gubernur dan wakil gubernur beberapa waktu lalu yang cukup menyita perhatian, yang cukup panas sebetulnya. Nah, sebagian yang kemudian tidak mendukung gubernur pada pilgub yang lalu, ini kemudian sedikit mencemooh, dan ada yang kemudian pendukung gubernur, ada yang kemudian membela, tapi kemudian pembelaan itu sepertinya karena belum memahami substansi kenapa kemudian BBM itu naik. Nah, kita bacakan ini berita dari pedomanbengkulu.com dengan judul di tengah pandemi Pemprov ngotot naikkan BBM. Nah, ini judul yang cukup berani. Saya pikir memang betul hari ini kita lagi pada masa pandemi. Harusnya Pemprov Bengkulu
karena ini ada sebab akibatnya, karena kenaikan tadi yang dari 5% ke 10%, sehingga kemudian harga Pertamina menyesuaikan dengan itu. Mestinya harus juga dilihat bagaimana kondisi masyarakat Provinsi Bengkulu, yang kita saat ini adalah daerah yang menurut data dari BPS adalah provinsi yang termiskin di Pulau Sumatera. Dan tentu juga sebaran kemiskinan ada di kabupaten dan kota, tapi tidak kemudian bisa dijadikan bahwa ini kan di kabupaten dan kota, tapi adalah top leader ya. Siapa yang pemimpin nomor satu di daerah itu? Pemimpin nomor satu di daerah itu sebetulnya adalah gubernur dalam hal ini, yang menjadi leader, top leader. Orang melihat bagaimana manajemen dari seorang gubernur menata daerahnya. Kenapa kemudian daerah ini menjadi daerah termiskin? Harusnya kan bisa disinkronkan dengan kepala daerah di kabupaten ataupun kota. Nah, kita bacakan, di tengah pandemi Pemprov ngotot naikkan BBM di 4 Januari 2021 ya. Pedoman Bengkulu.com, Bengkulu, badai pandemi COVID-19 yang masih menyelimuti bumi Rafflesia sehingga mengharuskan pemerintah Provinsi Bengkulu membuat rencana peraturan daerah Raperda mengenai penanganan virus yang akan diterapkan pada tahun 2021 ini. Namun sebelum perda itu diberlakukan, Pemprov malah menerapkan perda kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB terlebih dahulu. Hal itu disampaikan Asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu, Yuliswani, saat konferensi pers di Media Center Kantor Gubernur Bengkulu Senin 4/1/2021 siang. Jadi kemarin ya, jadi sudah ada keterangan resmi, sehingga ini mudah-mudahan bisa menjawab dari semua perdebatan-perdebatan dari mungkin pendukung gubernur pada saat pilkada lalu, ataupun kemudian dari yang tidak mendukung gubernur pada pilkada yang lalu, ataupun orang yang berada di tengah-tengah. Ia melanjutkan, sebelum menerbitkan perda tentang kenaikan pajak bahan bakar itu, tentu pihaknya telah melaksanakan tahapan-tahapannya. Oleh karena itu, pembahasan alot bersama DPRD Provinsi Bengkulu menghasilkan kesepakatan mengenai kenaikan harga pajak itu setahun kemudian, yaitu 31 Desember 2020. Perlu diketahui, sebelum diberlakukannya perda ini, tarif PBBKB di Bengkulu terendah se-Sumatera. Inilah temuan BPK, sebenarnya Pemprov Bengkulu bisa menaikkan atau merubah tarif pajak sesuai peraturan terbaru, ungkap Yuliswani. Menurut Yuliswani, dalam pemberlakuan perda itu tentu pihaknya memerlukan waktu untuk bersosialisasi. Lantas itu, selama kurun waktu 2020, pihaknya memilih untuk melakukan sosialisasi kenaikan pajak itu terlebih dahulu. Nah, sahabat MS kalian dimanapun berada, apakah sahabat semua juga sudah bagian dari yang tersentuh dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu atau belum? Ya, Pak sahabat sekalian yang bisa mengetahuinya. Dalam rekomendasi BPK disampaikan, pertama kita harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, salah satunya mengenai PBBKB ini. Kedua, untuk melindungi ketersediaan BBM, tuturnya. Satu sisi, pemberlakuan kenaikan tarif bahan bakar ini tampak berisiko tinggi lantaran kondisi perekonomian masyarakat Bengkulu di tengah masa pandemi ini masih tergolong lemah. Seperti diketahui, saat ini menurut Badan Pusat Statistik BPS, tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu meroket. Namun sayang, Pemprov tidak bisa memberikan kebijakan mengenai evaluasi kembali terhadap perda tersebut, sebab pemerintah hanya melaksanakan tindak dari rekomendasi BPK tersebut. Kalau tidak ada aturan yang lebih tinggi, tidak ada perubahan, kenapa harus kita pertahankan? Kan tidak boleh juga, pungkas Yuliswani. Di tempat berbeda, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi menyebutkan sebenarnya harga BBM di seluruh Indonesia satu kesatuan harga. Akan tetapi, dalam perundang-undangan yang berlaku, daerah diberikan ruang untuk meningkatkan PBBKB. Ya. Maksimal 10% dari harga berlaku selama ini. Kita sudah ada kenaikan dibanding daerah lain, yaitu 5%, ucapnya. Menurut Sumardi, pemberlakuan perda saat ini hanya bersifat penyesuaian harga BBM tersebut. Serta hal itu juga merupakan kebijakan antara eksekutif dan legislatif
pada tahun 2019 lalu. Itu perda nanti kita lihat situasi kondisi. Dalam suasana ini memang kurang pas, tapi apapun yang terjadi itu berdasarkan peraturan daerah tutup Sumardi. Nah, ini wajar kalau kemudian pernyataan dari Sumardi ini seperti ini, karena memang Sumardi adalah anggota DPR dari partai yang lagi berkuasa hari ini, yaitu Golkar. Tentu sebagai anggota DPR dari partai yang berkuasa, saya pikir komentarnya ini sangat wajar dengan seperti ini. Tapi dia mengakui sebetulnya dalam suasana ini memang kurang pas kan. Cuman berikutnya ada kalimat berikutnya, tapi apapun yang terjadi itu berdasarkan peraturan daerah. Nah, ini saya pikir anggota DPR yang lain harus juga bersuara berkaitan dengan hal ini. Sekedar mengingatkan, BBM yang mengalami kenaikan diantaranya adalah berjenis Pertalite dan dari 7.650 menjadi 8.000. Kemudian Pertamax dari harga 9.000 naik menjadi 9.400. Dan Turbo dari angka 9.850 meroket ke angka 10.250. Serta BBM jenis Dex dari harga 10.200 naik menjadi 10.600. Dan Dex Lite yang sebelumnya berharga 9.500 menjadi 9.900. Terakhir berjenis solar NPSO 9.400 naik menjadi 9.800. Baik, sahabat MS dimanapun berada, itu tadi dua berita, ekonomi okezone.com dan yang terakhir pedomanbengkulu.com. Saya pikir ini mudah-mudahan bisa menjawab bagaimana kemudian perdebatan-perdebatan di sosial media, baik itu di Facebook terutama, kemudian juga di WhatsApp. Dan saya pikir kebijakan ini karena begitu banyak protes masyarakat Provinsi Bengkulu yang kita pantau melalui Facebook, dan begitu banyak juga yang menyesalkan sebetulnya terkait dengan hal ini. Ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan dalam pemberitaan ini, yaitu tentang kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB dari 5% naik menjadi 10%, yang berakibat naiknya harga BBM. Saya pikir ini Pemprov Bengkulu, terutama dari DPRD Provinsi Bengkulu, ini harus kemudian juga memperjuangkan aspirasi masyarakat, dengan kemudian DPRD bisa jadi kemudian memanggil pihak eksekutif, dalam hal ini Pemprov Bengkulu, berkaitan dengan keluhan-keluhan warga yang sebagian juga mengeluhkan dengan kenaikan BBM ini, karena di masa pandemi ini terjadi kenaikan BBM di Provinsi Bengkulu dengan mekanisme yang mungkin sudah kita lihat tadi, kita pahami bersama bagaimana mekanisme sehingga mengakibatkan BBM di Provinsi Bengkulu itu menjadi naik. Bayangkan di daerah lain sebetulnya kita pantau tidak terjadi kenaikan, tapi di Provinsi Bengkulu ini terjadi kenaikan. Oke, sahabat MS dimanapun berada, itu tadi kita sudah sama-sama mendengar bagaimana kemudian mekanisme daripada kenapa BBM di Provinsi Bengkulu menjadi naik. Nah, saya pikir mudah-mudahan baik itu eksekutif ataupun legislatif untuk bersama-sama memikirkan bagaimana di tengah pandemi ini BBM di Provinsi Bengkulu kembali ke harga semula, karena tidaklah tepat, tidak etis kalau kemudian di masa sulit seperti ini di Provinsi Bengkulu harga BBM naik, sementara di daerah lain ya itu BBM-nya tidak naik. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari pemangku kebijakan agar kemudian ini bisa dievaluasi sehingga kita bisa kembali lagi ke harga BBM yang seperti awal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.